Pertama-tama siapkan panci, lalu masukkan 300 ml santan kekentalan sedang, lalu tambahkan 2 helai daun pandan. Kemudian masak menggunakan api sedang, aduk-aduk terus supaya santannya tidak pecah. Santan ini saya dapat dari 1 saset santan instan kemasan 65 ml, ditambah air sehingga totalnya 300 ml. Setelah santannya mendidih, kemudian angkat lalu biarkan dulu sampai dingin, dan nanti setelah dingin yang diambil hanya 250 ml ya teman-teman. Selanjutnya siapkan 1 buah wadah, lalu masukkan 2 butir telur suhu ruang, lalu tambahkan 200 gram gula pasir setara dengan 14 sendok makan, 1 sendok teh SP bisa diganti dengan TBM atau ovalet, 1 sendok teh vanili bubuk bisa diganti dengan vanili cair, 1/4 sendok teh garam. Kemudian mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai mengembang, putih, kental, dan berjejak. Setelah sekitar 7 menit di mixer menggunakan kecepatan paling tinggi, ini sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Apabila gulanya masih bergerindil belum larut tidak masalah ya teman-teman. Setelah itu masukkan 250 ml santan yang sudah kita masak sebelumnya, dan ini santannya sudah dalam keadaan dingin atau suhu ruang. Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur dengan rata. Setelah dimixer dan tercampur rata, gula yang bergerindil tadi sudah larut ya teman-teman. Setelah itu masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 25 sendok makan. Kemudian mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur dengan rata. Ini dimixer sebentar saja. Setelah itu untuk memastikan adonannya tercampur dengan baik, lanjut aduk-aduk menggunakan spatula. Kita aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, bagi adonan menjadi 3 bagian yang sama rata. Setelah dibagi menjadi 3 bagian yang sama rata, yang 1 bagian tambahkan setengah sendok makan pasta coklat, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, lalu sisihkan sebentar. Nah, untuk adonan yang satunya, tambahkan setengah sendok teh pasta mocha, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Kemudian untuk adonan yang satu ini biarkan tetap putih. Selanjutnya siapkan cetakan, lalu olesi dengan minyak goreng tipis-tipis secara merata. Cetakan yang saya gunakan diameter 6 cm ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai seluruh cetakan selesai diolesi minyak goreng. Setelah itu masukkan adonan ke dalam cetakan. Kita masukkan setengah sendok makan adonan mocha, adonan coklat, dan adonan putih. Lalu hentak-hentakan supaya udara yang terperangkap di dalam adonan keluar. Setelah seluruh cetakan selesai diisi dengan adonan, ini siap kita kukus, dan air di dalam kukusan sudah benar-benar mendidih. Lalu masukkan cetakan yang berisi adonan ke dalam kukusan. Pastikan air di dalam kukusan sudah benar-benar mendidih ya teman-teman. Setelah seluruh cetakan selesai dimasukkan ke dalam kukusan, lalu tutup kukusan. Kalau menggunakan tutup kukusan yang biasa, tutup kukusannya wajib dilapisi dengan kain bersih, lalu kukus sekitar 20 menit menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Setelah 20 menit dikukus, ini putu ayu tiramisunya sudah matang. Kemudian angkat dan keluarkan dari kukusan. Setelah itu biarkan dulu sampai dingin atau suhu ruang. Setelah dingin atau suhu ruang, keluarkan putu ayu dari cetakan. Nah, ini dia putu ayu tiramisu tanpa kelapanya sudah jadi. Satu resep ini menghasilkan 35 biji putu ayu tanpa kelapa dengan diameter cetakan 6 cm ya. Putu ayu tanpa kelapa ini buatnya mudah, hasilnya cantik, rasanya dijamin super duper mantul, super duper juara, gurih banget, manisnya pas, teksturnya super duper empuk, lembut banget, sama sekali tidak seret di tenggorokan. Putu ayu ini tahan sampai 3 hari di suhu ruang di wadah tertutup ya teman-teman. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.